Misteri Dewi Bunga Mayat, Bagian 1, Jilid 1. Di dalam kedai yang tak seberapa besar itu, hawa terasa hangat dan pengap. Padahal, di luar hujan rintik-rintik, dan angin bertiup cukup keras. Pendekar 212, Wiro Sableng, seharusnya sudah sejak tadi meninggalkan kedai dengan perut kenyang. Namun, seorang dara berwajah manis, yang setiap mata lelaki tak mau berkesip memandangnya, membuat murid Sinto Gendeng itu tak beranjak dari bangku yang didudukinya. Si jelita itu makan dengan tenang di sudut kedai. Kepalanya hampir selalu tertunduk, namun, dari tempatnya duduk, Wiro bisa melihat hampir keseluruhan wajah yang cantik itu. Sang dara mengenakan pakaian putih sebentuk kebaya panjang, dengan kancing besar-besar yang terbuat dari kain putih. Dia tidak mengenakan kain panjang, sebagaimana biasanya orang memakai kebaya, tetapi mengenakan sehelai celana panjang sebatas betis, juga berwarna putih. Sebagian betisnya yang tersembul tampak kukuh, walaupun tidak menyembunyikan kemulusan, kelembutan, serta keputihan, sebagai betis seorang dara. Di luar kedai, udara malam terasa dingin, dan suasana tampak tenang sunyi. Namun, jika kita memalingkan kepala ke arah pohon besar di halaman sebelah kedai, tampaklah 4 orang lelaki muda mendekam dalam gelap bebayangan pohon, duduk tak bergerak di atas kuda masing-masing. Seekor kuda putih tertambat tak jauh dari sana. Lalu, masih ada seekor kuda lagi di samping kedai, yang tidak terikat dan berjalan perlahan-lahan mencari rerumputan. Sudah kukatakan, sebaiknya kita masuk saja ke dalam kedai itu. Kita tak tahu sampai berapa lama dia berada di sana. Sementara kita kedinginan di sini, salah seorang pemuda penunggang kuda membuka mulut. Gandring, jangan bicara tolol, temannya membentak perlahan. Aki Sukri, pemilik kedai itu, kenal kita. Apa kau mau mencari penyakit, kalau kemudian dia bertindak menjadi saksi? Gandring yang dibentak diam saja. Seorang kawan yang lain berkata sambil menyeringai, kenapa udara dingin jadi persoalan? Bukankah nanti kita semua bisa berhangat-hangat dengan si jelita itu? Sebenarnya, siapakah calon korban kita kali ini? Bertanya lelaki keempat yang duduk di punggung kuda, sambil menghisap sebatang rokok kawung. Soal siapa dia, atau siapa namanya, kurasa tidak perlu. Yang penting, sore tadi kita sudah melihat bagaimana wajahnya secantik bidadari. Kulitnya kuning mulus, seperti kulit puteri kerajaan. Lalu, pinggangnya yang ramping, sedang dada serta pinggulnya yang begitu besar. Pemuda yang bicara ini membasahi bibirnya dengan ujung lidah, sementara tenggorokan 3 kawannya tampak bergerak-gerak, tanda mereka sama menelan air liur. Seperti biasa, aku pemimpin di antara kita berempat. Jadi, pantas kalau nanti aku yang lebih dulu menikmatinya. Hahaha, pemuda itu tertawa perlahan, sementara 3 kawannya tampak merengut. Jumpadi. Kau selalu mementingkan diri sendiri. Dalam segala hal selalu ingin duluan, dalam pembagian selalu ingin lebih besar. Sekali-sekali, kami anak buahmu pantas juga mendapat perolehan lebih besar, dan tidak cuma mendapatkan bekasmu. Pemuda bernama Jumpadi berpaling. Bladu, kau rupanya punya niat hendak mengambil kedudukan pimpinan dari tanganku, bertanya Jumpadi dengan mata melotot. Yang ditanya diam saja. Jumpadi meneruskan, aku sudah berapa kali mengatakan, jika ada di antara kalian ingin jadi pimpinan rombongan kita, silakan saja. Tapi, harus melewati mayatku lebih dulu. Jika ada yang tidak suka dan ingin mengundurkan diri, juga aku persilakan. Satu pergi, ada 10 orang yang ingin bergabung denganku. Sudahlah, kenapa kalian jadi bertengkar? Lihat ke kedai, ada orang melangkah keluar, berkata pemuda bernama Ambalit. Mendengar ucapannya itu, 3 pemuda lainnya serta merta palingkan kepala ke arah pintu kedai. Di ambang pintu, yang masih terkena cahaya lampu minyak dari dalam kedai, kelihatan melangkah keluar seorang berpakaian serba putih. Memang dia yang kita tunggu-tunggu, kata Jumpadi. Lalu pada ketiga temannya, dia berkata, kita tetap tenang saja. Jangan memperlihatkan sikap yang mencurigakan. Tunggu sampai dia naik ke atas kudanya, dan pergi. Jika aku bergerak, baru kalian ikut bergerak. Awas, jangan berani mendahuluiku. 4 pasang mata memperhatikan dara berpakaian putih keluar dari dalam kedai, melangkah ke arah kudanya yang tertambat di halaman depan.
Dia melangkah seperti tidak melihat ada 4 penunggang kuda mendekam di bawah pohon besar yang gelap. Dengan tenang, dia melepaskan tambatan kudanya, lalu naik ke atas punggung binatang berwarna putih ini. Sesaat setelah sang dara berlalu, baru Jumpadi menarik tali kekang kuda tunggangannya. 3 kawannya langsung membedal kuda masing-masing. Di pintu pondok, pendekar 212 Wiro Sableng sempat melihat gerakan 4 penunggang kuda itu. Selain dia sendiri memang ingin mengikuti gadis berkebaya putih tadi, 4 orang lelaki penunggang kuda yang barusan berlalu membuat hatinya jadi curiga. Wiro memandang berkeliling. Celakanya, dia tidak memiliki kuda. Bagaimana harus mengejar orang-orang itu? Ketika dia memandang berkeliling sekali lagi, dilihatnya ada seekor kuda di halaman samping, tengah asyik merumput di kegelapan malam. Tanpa pikir panjang lagi, Wiro langsung menghampiri binatang ini, mengusap tengkuknya, lalu melompat ke atas punggungnya. Di saat yang bersamaan, dari pintu kedai keluar Aki Sukri, pemilik kedai yang sekaligus si empunya kuda. Melihat kudanya dibedal orang, dia pun berteriak sambil mengejar. "Hai, kudaku, jangan kau larikan, maling, pencuri kuda." "Aku tidak mencuri, aku hanya meminjam kudamu," teriak Wiro, lalu menghambur lenyap di kegelapan malam. Aki Sukri yang sudah tua tentu saja tak mungkin mengejar. Marah dan penasaran, dia mengambil batu dan melempar ke arah Wiro. Tapi, yang dilempar sudah menghilang di kejauhan. Gadis berpakaian putih itu, meskipun tahu ada orang-orang mengejarnya, tetap saja menunggangi kuda dengan sikap tenang, bahkan seperti santai. Dalam waktu cepat, 4 pemuda itu berhasil mendekatinya. Saat itulah sang dara menyentakkan tali kekang tunggangannya. Kuda putih itu laksana anak panah melesat dari busurnya, melompat sebat meninggalkan para pengejar. 4 pemuda jadi penasaran. Mereka memacu kuda, meneruskan pengejaran sekencang-kencangnya. Hampir keempatnya mendekati si gadis dan mencapai kuda putih itu. Tiba-tiba si gadis kembali menggebrak tunggangannya, meninggalkan 4 pemuda jauh di belakang. "Kurang ajar," maki Jumpadi. Pemuda ini kenal betul seluk-beluk jalan yang ditempuhnya, termasuk daerah sekitar situ. Maka, dia pun berteriak pada 3 kawannya, "Gadis itu sengaja mempermainkan kita. Ambil jalan sebelah kanan, kita pasti bisa memotong jalannya, sebelum dia mencapai jembatan bambu di Kaliwates." Maka, 4 kuda itu tampak membelok ke kanan, menyusuri kaki bukit kecil, terus menuju selatan. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mencapai jembatan bambu yang dikatakan Jumpadi tadi. Di sini, mereka berjejer, 2 di sisi kiri, 2 di sisi kanan. Sebentar lagi, dara berbaju putih itu pasti akan muncul. Di kejauhan memang terdengar suara kaki kuda dipacu mendatangi. Sesaat kemudian, tampak penunggang berpakaian putih, tapi kudanya berwarna coklat kehitaman. "Bangsat, bukan dara itu," kertak Jumpadi marah. Yang muncul ternyata adalah seorang pemuda berpakaian putih, berambut gondrong, dan bukan lain adalah murid Sinto Gendeng. Ketika Jumpadi hendak memaki lagi, di belakang mereka terdengar suara kuda meringkik. Heran, tapi juga terkejut, Jumpadi dan 3 kawannya palingkan kepala. Astaga, apa yang mereka lihat? Di jalan, di seberang jembatan bambu, tampak seekor kuda putih dan penunggangnya tegak membelakangi. "Itu dia," seru Ambalit. "Aneh, bagaimana mungkin dia sampai di seberang sana, lebih dulu dari kita?" Jumpadi berkata penuh heran. "Jumpadi, lihat, gadis itu menunggangi kudanya perlahan-lahan. Seperti sengaja menunggu kita," berkata Bladu. "Dia bukan menunggu, tapi benar-benar mempermainkan kita," ujar Gandring. Rahang Jumpadi menggembung. "Saat ini dia bisa mempermainkan kita. Tapi, lihat nanti aku yang akan mempermainkannya, sampai dia menjerit minta ampun." Abis berkata begitu, Jumpadi menggebrak kudanya. 3 pemuda lainnya menyusul mengejar. Dan di belakang mereka, pendekar 212 Wiro Sableng kembali mengikuti. Celakanya, kuda yang ditunggangi Wiro tidak mampu berlari cepat, dan dalam perjalanannya sudah beberapa kali membuang kotorannya. "Binatang Sontoloyo," maki Wiro. "Kotoranmu saja yang banyak, larimu seperti siput." Kejar-mengejar antara dara berbaju dan berkuda putih dengan 4 pemuda itu berlangsung terus,
hampir sepeminuman teh, sementara dengan kuda bututnya, Wiro masih terus mengikuti walau tertinggal jauh di belakang. Jumpadi, lihat! Gandring tiba-tiba berseru. Gadis yang kita kejar itu mengambil jalan ke kanan, mengarah ke bukit. Kalau dia menuju ke sana, memangnya mengapa? Sentak Jumpadi, yang saat itu tengah jengkel karena masih belum berhasil mendekati, apalagi menangkap darah yang tengah mereka kejar. Itu jalan menuju pekuburan Batu Wungkur, menyahuti Gandring. Ke neraka pun aku akan tetap mengejarnya, kata Jumpadi pula. Kalau kau dan yang lainnya merasa takut, kembali saja. Biar aku sendiri meneruskan pengejaran. Tapi, awas, jangan nanti kalian ribut-ribut karena tidak mendapat bagian. Lalu, Jumpadi menggebrak kudanya agar lari lebih kencang. Batu Wungkur memang sebuah daerah pekuburan yang terletak di sebuah bukit yang cukup tinggi. Walaupun hari malam dan hujan turun rintik-rintik saat itu, namun karena pekuburan merupakan kawasan yang terbuka, dengan jelas tampak Dara berbaju putih bersama kudanya berhenti di salah satu bagian pekuburan, menghadap ke arah utara, dari mana para pengejarnya akan segera muncul. Tak lama kemudian, 4 pemuda itu sudah kelihatan di arah masuk pekuburan. Sang Dara mengelus kepala kuda putihnya beberapa kali, lalu berbisik, "Kuda, kau pergilah. Aku kedatangan tamu yang harus kulayani sebaik-baiknya." Kuda putih itu seolah mengerti, geserkan pipinya ke tangan Sang Dara, lalu tinggalkan tempat itu. Saat itu, udara di bukit dingin sekali. Di beberapa bagian tampak kabut menutupi pemandangan. Tak lama kemudian, 4 pemuda pengejar sampai di pekuburan Batu Wungkur. Sesaat mereka berhenti di arah jalan masuk dan memandang ke depan. Gadis itu jelas menuju ke pekuburan ini, desis Jumpadi. Tapi, aneh, orang dan kudanya sama sekali tidak kelihatan. Tak mungkin dia bersembunyi. Sama sekali tak ada tempat untuk berlindung. Jumpadi memandang pada 3 temannya, lalu berkata, "Ikuti aku." Dengan perlahan-lahan, ke-4 orang itu memasuki daerah pekuburan. Jumpadi di sebelah depan, 3 kawannya mengikuti dengan rasa was-was. Sampai di bagian tengah pekuburan, masih belum terlihat orang yang mereka cari. Kabut di sebelah timur bukit perlahan-lahan turun ke tanah. Saat itulah, ke-4 pemuda tadi sama melihat Dara berbaju putih itu duduk di atas sebuah batu, di bawah sebatang pohon Kamboja kecil. Di sampingnya ada sederetan makam. Makam yang paling dekat sudah sangat rusak kayu nisannya, sehingga tak bisa terbaca siapa nama penghuninya. "Jumpadi, gadis itu ada di sebelah sana. Duduk di bawah pohon Kamboja," bisik Bladu. "Aku sudah melihatnya," jawab Jumpadi. Lalu, tidak seperti kawan-kawan yang merasa was-was, dengan hati yang sudah terbakar nafsu, dia membawa kudanya ke arah gadis berbaju putih duduk di bawah pohon. 3 pemuda lain sesaat saling pandang. Akhirnya, ketiganya bergerak juga mengikuti. Pada saat itulah, terdengar suara orang menyanyi. Nyanyian itu seperti datang dari kejauhan, tetapi cukup jelas masuk ke dalam telinga 4 pemuda tadi. "Jika hidup di dunia tidak berguna, kematian memang lebih pantas bagi manusia. Ada yang mati karena nasib sengsara, tapi banyak yang mati karena sengaja mencari sengsara." Jumpadi dan kawan-kawan terhenti sesaat, begitu mendengar suara nyanyian itu. "Siapa yang menyanyi?" bisik Ambalit. "Itu suara perempuan. Mungkin gadis yang duduk dekat makam itu yang menyanyi," menyahuti Bladu. Suaranya bergetar, tanda ada rasa takut dalam dirinya. "Tak ada setan di sini." "Yang menyanyi jelas Dara berbaju putih itu," ujar Jumpadi, lalu kembali bergerak ke arah gadis yang duduk di atas batu, tidak memperdulikan ucapan Gandring yang mengatakan bahwa dia tidak melihat kuda putih milik gadis itu. "Tidak disangka, kau bukan saja cantik jelita, tapi ternyata juga pandai menyanyi." Jumpadi berucap begitu sampai di hadapan Sang Dara yang duduk membelakanginya. Punggung dan pinggulnya tampak lebar, sementara pinggangnya begitu ramping. Rambutnya yang panjang tergerai lepas di bahu. Tanpa berpaling, terdengar si gadis bertanya, "Kau suka nyanyianku tadi, rupanya?" Tentu saja, siapa orangnya yang tidak suka mendengar suara semerdu bulu perindu dari seorang jelita secantik bidadari. "Ah, apakah kau pernah melihat bidadari?" bertanya si gadis, masih tidak memalingkan kepala ataupun memutar duduknya. "Belum, tapi, jika memang ada,
aku yakin bidadari itu secantik dirimu. Namaku Jumpadi. Siapakah namamu? Kau sudah menganggap aku bidadari. Panggil saja aku dengan nama itu. Hai, tadi kau bilang suka mendengar nyanyianku. Apa kau ingin mendengarkannya sekali lagi? Jumpadi memandang pada tiga kawannya, yang saat itu sudah berjejer di sampingnya. Tentu saja aku suka mendengar nyanyianmu tadi. Hanya kau sendiri, bagaimana dengan tiga kawanmu lainnya? Jumpadi menoleh pada tiga kawannya dan menganggukkan kepala memberi isyarat. Maka, Bladu, Ambalit, dan Gandring langsung menjawab, kami bertiga juga ingin mendengar suara merdu nyanyianmu tadi. Bagus, jangan cuma mendengarkan saja, tapi juga coba kalian resapi makna nyanyian itu, berkata gadis baju putih. Lalu, kembali dia menyanyi seperti tadi. Jika hidup di dunia tidak berguna, kematian memang lebih pantas bagi manusia. Ada yang mati karena nasib sengsara, tapi banyak yang mati karena sengaja mencari sengsara. Begitu suara nyanyian sirap, tempat itu berada dalam kesunyian, sebelum tiba-tiba kembali terdengar suara sang dara berkata, kalian sudah mendengar nyanyianku, sekarang katakan, apa maksud kalian mengejarku, dan menemuiku di tempat ini? Ah, kami empat pemuda yang suka bersedekah, memberi derma pada sesama, terutama pada gadis secantikmu ini, jawab Jumpadi sambil menyeringai. Maksudku, kami suka sekali memberi sedekah kenikmatan hidup. Itulah sebabnya kami mengejarmu. Begitu, kenikmatan hidup macam apa yang kau maksudkan? Bicaralah yang jelas, agar aku mengerti. Aku dan kawan-kawan akan membawamu ke satu tempat yang indah. Tempat yang indah? Apakah tempat ini menurut kalian tidak indah? Cobalah kalian memandang berkeliling. Jumpadi dan kawan-kawan jadi tercekat mendengar kata-kata si gadis itu. Bladu lalu membuka mulut. Tempat indah yang kami maksudkan itu bukan di sini, tapi satu tempat di mana kita bisa bersenang-senang. Saat itu, Jumpadi sudah turun dari kudanya dan melangkah mendekati. Tiba-tiba terdengar suara si gadis tertawa. Tawa yang membuat Jumpadi hentikan langkahnya. Bersenang-senang, manusia selalu ingin bersenang-senang, walau terkadang tidak sadar bahwa di balik kesenangan itu bersembunyi kesengsaraan. Ah, kami tidak akan menyengsarakan gadis secantikmu, bidadariku, ujar Jumpadi pula. Lalu, dengan satu gerakan kilat dan tiba-tiba, pemuda ini tusukkan dua jari tangan kanannya untuk menotok punggung sang dara. Namun, mendadak Jumpadi keluarkan seruan tertahan. Satu hawa yang mengandung kekuatan aneh, seperti mendorong tangan kanannya, sehingga dia tidak mampu melakukan totokan. Pemuda ini lantas kerahkan tenaga. Akibatnya, kini bukan saja tangannya yang terpental, tapi tubuhnya juga terdorong sampai 2 langkah. Sementara sang dara sendiri kembali perdengarkan suara tertawa. Lalu, perlahan-lahan dia berdiri dari batu yang didudukinya, memutar tubuh menghadapi Jumpadi dan 3 kawannya yang masih berada di atas punggung kuda masing-masing. Sikap sang dara yang tegak dengan kaki terkembang dan tangan diletakkan di pinggangnya, membuat 4 pemuda itu tambah blingsatan. Ambalit dan 2 kawannya segera melompat turun dari kuda mereka. Betulkah kalian hendak bersenang-senang bersamaku? Tiba-tiba sang dara ajukan pertanyaan blak-blakan, yang membuat pemuda itu jadi terbeliak, dan lebih terbeliak lagi ketika mereka melihat bagaimana jari-jari tangan kiri sang dara membuka 2 kancing teratas kebaya putihnya. Kelihatanlah dadanya yang putih membusung. Jumpadi yang berdiri paling depan malah bisa melihat celah di antara kedua payudaranya yang ketat. Menghadapi hal yang tidak terduga, yaitu bahwa ternyata sang dara mengerti maksud mereka, malah kini siap membuka pakaiannya, Jumpadi memberi isyarat pada 3 kawannya. Kalian bertiga tunggu di tempat jauh. Tapi, 3 pemuda hanya melangkah mundur sejauh 2 tombak. Jumpadi berpaling pada sang dara kembali dan berkata, jika bidadariku sudah mengerti maksud kami, di sini pun kita bisa bersenang-senang. Bukankah katamu tadi tempat ini juga indah? Sang dara tersenyum dan anggukkan kepala. Jari tangannya membuka kancing ketiga. Jumpadi merasa seperti dipanggang nafsu. Tangannya bergerak hendak meraba dada gadis di depannya, tapi si gadis mundur, seraya berkata, tunggu, tidakkah kau mencium bau sesuatu? Jumpadi mengendus, lalu gelengkan kepala. Bau apa?
Aku tidak mencium bau apa-apa, jawabnya, sementara kedua matanya tidak lepas dari dada yang tersingkap. Cobalah mengendus lebih dalam, bisik si gadis dengan suara lirih, yang membuat Jumpadi jadi luruh, tapi juga tambah bernafsu. Jumpadi mendongak ke atas, lalu mencium lama-lama dan dalam-dalam. Ketika kepalanya diturunkan, dia berkata, "Ya, aku mencium sesuatu. Bau bunga. Ah, penciumanmu ternyata tajam. Tapi, bau bunga apa? Dapatkah kau mengatakannya? Itu bau bunga kenanga. Kau betul, kau menyebutnya bunga kenanga. Aku menyebutnya bunga orang mati. Bunga mayat." Abis berkata begitu, sang dara keluarkan tawa. Mula-mula perlahan, tapi lama-lama semakin keras. Di hadapannya, Jumpadi yang sudah kelangsangan menahan nafsu kembali mendekat dan berbisik, "Bidadariku, mari kita pindah ke bawah pohon di sebelah sana. Di situ tanahnya lebih rata." Sang dara tersenyum dan menggeliat. Gerakan tubuhnya ini membuat bajunya yang tidak terkancing tambah tersingkap lebar. Jumpadi tak tahan lagi. Serta-merta saja, tubuh gadis itu diterkamnya. Jumpadi yang dilanda nafsu, sama sekali tidak melihat bagaimana wajah cantik jelita yang tadi tersenyum, kini tiba-tiba berubah. Senyum lenyap, dan wajah itu kini membersihkan kebengisan luar biasa. Senyum berubah dengan seringai maut. Hampir tak kelihatan, gadis itu gerakkan tangan kanannya. Sebuah benda berwarna kuning melesat. Bau bunga kenanga yang sangat tajam menebar di udara malam. Lalu, terdengar pekik Jumpadi. Jilid 2. Pemuda bernama Jumpadi itu roboh ke tanah, dan tak berkutik lagi. Tiga kawannya berteriak kaget, lalu sama-sama memburu. Dan bergidiklah mereka melihat apa yang terjadi. Jumpadi menggeletak melintang di atas makam. Dia telah jadi mayat, mukanya berlumuran darah, kedua matanya mencelat. Di antara lumuran darah itu, tampak menancap sekuntum bunga kenanga kuning. Dan di saat itu pula, udara di situ dibuncah oleh bau bunga kenanga. Ambalit, Gandring, dan Bladu memandang melotot ke arah dara berbaju putih. Si gadis tegak dongakkan kepala. Dari sela bibirnya yang merah mendesau suara tawa. Mula-mula perlahan, lalu makin keras dan panjang. Meski jelas yang berdiri di hadapan mereka adalah seorang gadis cantik jelita, namun saat itu, tiga pemuda tadi merasakan bulu tengkuk berdiri, dan mereka seperti melihat setan kepala 7. "Dewi bunga mayat!" teriak mereka bersamaan. Lalu, serentak ketiganya melompat jauh, dan putar tubuh ambil langkah 1000. Di belakang mereka, terdengar suara tertawa panjang. "Kalian hendak lari kemana? Mengapa lari? Bukankah maksud kalian hendak bersenang-senang bersamaku malam ini?" Hik hik hik. Mendengar ucapan itu, tiga pemuda sama lari tunggang langgang. Tapi, baru lari beberapa belas langkah, tahu-tahu ada bayangan menyambar di hadapan mereka, dan dara berbaju kebaya putih itu tiba-tiba sudah menghadang, sambil terus keluarkan suara tertawa cekikikan. "Dewi bunga mayat, maafkan kami, ampuni selembar nyawa kami," berkata Ambalit, seraya jatuhkan diri berlutut. "Benar, Dewi, ampuni dosa kami. Kami tidak tahu kalau kau adalah Dewi bunga mayat," berkata pula Bladu seraya jatuhkan diri, sementara Gandring ikut-ikutan berlutut, tapi tak mampu keluarkan kata-kata, hanya manggut-manggut dengan mata melotot. "Hahaha, kalian minta ampun, setelah nama kalian tertera di pintu akhirat. Terlambat, ujar dara berbaju putih yang dipanggil dengan sebutan Dewi bunga mayat. "Bersiaplah untuk menerima kematian, Dewi, jangan," ratap Ambalit. Saat itu, sang Dewi sudah angkat tangan kanannya. "Kawan-kawan," tiba-tiba Gandring berkata, "daripada mati percuma, lebih baik berusaha mempertahankan hidup." Lalu, pemuda ini keluarkan goloknya. Dua kawannya, yang tadi sudah merasa tidak punya harapan hidup lagi, melihat apa yang dilakukan Gandring jadi muncul keberaniannya, dan segera pula mencabut senjata masing-masing. Bladu menghunus sebilah keris, sedang Ambalit mencabut sebatang besi yang ujungnya penuh tonjolan runcing, seperti penggada. "Hahaha, kalian pemuda-pemuda pemberani, majulah berbarengan, agar cepat aku membereskan kalian," seru Dewi bunga mayat. Ambalit, Bladu, dan Gandring melompat menyergap. Tiga senjata berkelebat. Saat itu, justru terdengar suara orang membentak. "Manusia-manusia pengecut,
Terhadap seorang dara, kalian berani main keroyok. Satu bayangan berkelebat. Gandring terdorong hampir jatuh. Bladu terpelintir sempoyongan, sedang Ambalit menggerung kesakitan sambil pegangi bibirnya yang pecah terkena jotosan keras. 5 giginya rontok. Dewi Bunga Mayat, yang barusan hendak menghantamkan tangan kanannya, hentikan gerakan dan mundur 2 langkah. Di hadapannya, tegak seorang pemuda berambut gondrong. Pemuda inilah yang tadi membuat 2 orang penyerangnya terpelanting, dan seorang lagi pecah mulutnya. Dewi Bunga Mayat ingat, pemuda ini adalah yang ada dalam kedai, yang selalu memperhatikannya. Dia tidak ada sangkut paut dengan pemuda itu, dan merasa jengkel karena berani mencampuri urusannya. Sebelum sang Dewi sempat membentak, si Gondrong telah lebih dulu menjura seraya berkata, "Maafkan kalau aku membuatmu marah. Aku tidak bermaksud mencampuri urusanmu. Aku hanya tidak suka melihat 3 pengecut ini mengeroyokmu. Kalaupun mereka mengeroyokku, apa kau kira mereka bisa mengalahkanku? Menyentuh tubuhku saja pun, mereka tidak bakal mampu. Lalu, apa pasalmu masuk dalam kalangan perkelahian?" Wiro tak bisa menjawab, dan hanya garuk-garuk kepala. "Menyingkirlah, atau kau pun ingin kubunuh bersama 3 pemuda laknat itu," sentak Dewi Bunga Mayat. "Ah, aku bukan orang yang termasuk dalam nyanyianmu. Aku bukan manusia mencari sengsara," jawab Wiro, lalu cepat-cepat mengundurkan diri menjauh. "Apakah kalian sudah siap untuk mampus?" Dewi Bunga Mayat membentak. 3 pemuda yang sudah lumer nyalinya, apalagi yang bernama Ambalit yang cedera berat mulutnya, tanpa tunggu lebih lama lagi, segera putar tubuh ambil langkah 1000. Sang Dara tertawa tinggi, ketika tawa itu lenyap, dan wajahnya berubah bengis. Bersamaan dengan itu, Wiro melihat tangan kanannya bergerak 3 kali berturut-turut. Bau harum bunga kenanga bertebar di udara malam. 3 benda melesat di kegelapan malam. Di depan sana, 3 pemuda yang menyelamatkan diri terdengar menjerit, lalu roboh malang melintang di atas tanah kuburan. Tak satu pun yang berkutik dan bernafas lagi. Mereka menemui ajal dengan punggung, tengkuk, dan batok kepala ditancapi bunga kenanga, alias bunga mayat. Pendekar 212 leletkan lidah, memandang ternganga ke arah gadis berbaju putih itu. Tiba-tiba dia jadi tergagap, ketika sang Dara berpaling ke arahnya, seraya mengangkat tangan. "Sekarang, kau juga harus bersiap menerima kematian, pemuda gondrong. Susul kawan-kawanmu itu." "Hei, tunggu," seru Wiro, seraya mundur 2 langkah. "Aku bukan komplotan 4 pemuda yang barusan kau bunuh. Siapa percaya pada dirimu?" Dewi Bunga Mayat menghardik sambil memandang melotot. "Aku tidak suruh kau percaya. Tapi, aku bicara sejujurnya," ujar Wiro, dan balas melotot. 2 pasang mata yang sama-sama melotot saling beradu pandang. Sang Dewi angkat tangan kanannya. Wajah yang cantik jelita itu berubah menjadi bengis. Pendekar 212 Wiro Sableng tahu apa artinya ini. Maut. Namun, entah mengapa, dia tidak berusaha menyelamatkan diri dengan menyingkir atau melompat. Juga sama sekali tidak mengerahkan tenaga dalam dan menyisipkan pukulan sakti untuk menghadapi serangan lawan yang mematikan. Murid Sinto Gendeng ini berdiri tidak bergerak, seolah-olah pasrah. Hanya sepasang matanya yang membesar, memandang tak berkesip, tepat-tepat ke dalam mata gadis di hadapannya. Dewi Bunga Mayat merasakan ada hawa aneh yang menyambar dari sepasang mata pemuda di hadapannya, masuk ke dalam tubuhnya lewat sepasang matanya sendiri, dan membuat getaran-getaran aneh di dadanya. Semakin dia memandang marah pada pemuda itu, semakin tidak keruan jantungnya. "Aneh. Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa aku hanya mampu menunjukkan sifat keras, tetapi hati kecilku sendiri tidak berkata begitu? Sepasang matanya itu, aku tak sanggup memandangnya. Siapa pemuda ini sebenarnya?" Rentetan kata-kata itu menggema dalam lubuk hati sang Dewi. Perlahan-lahan, dia turunkan tangan kanannya yang tadi siap melancarkan serangan maut. Bunga kenanga kuning yang tadi ada dalam genggaman tangannya jatuh tercampak ke atas tanah pekuburan. Pendekar 22 menarik nafas lega, dan tersenyum. "Terima kasih, kau tak jadi membunuhku," ujar Wiro. "Saat ini tidak, tapi lain kali, mungkin saja," jawab Dewi Bunga Mayat, kembali galak. "Sekarang katakan, apa keperluanmu datang ke tempat ini?"
Kau sebelumnya kulihat ada di kedai Aki Sukri. Itu betul, kau mengikutiku ke tempat ini. Itu juga betul, jawab Wiro. Kalau begitu, jelas kau kawan dari 4 pemuda yang sudah jadi bangkai ini. Itu yang tidak betul, Sang Dara kerenyitkan kening. Dalam keadaan tidak mengerti dan tidak percaya seperti itu, di mata Wiro, wajahnya tampak jadi lebih cantik. Aku tidak percaya, aku tidak suruh kau mesti percaya, saudari. Bagaimana aku harus memanggilmu? Aku tak tahu namamu. Kudengar orang-orang itu memanggilmu dengan gelar Dewi Bunga Mayat. Apa aku harus memanggilmu begitu juga? Atau Dewi saja? Bisa juga Bunga saja. Tentu tidak dengan sebutan mayat saja. Wiro tertawa, dan lihat wajah gadis di depannya menjadi merah. Maafkan aku hanya bergurau. Aku akan panggil kau dengan nama Bunga. Itu nama paling indah di dunia. Sesuai dengan kecantikan orangnya. Sang Dara tidak memberikan reaksi apa-apa. Wiro garuk-garuk kepala, lalu bertanya, boleh aku tahu, mengapa kau diberi gelar dan disebut sebagai Dewi Bunga Mayat? Itu bukan nama sembarangan, dan senjatamu membunuh keempat pemuda itu, kuntuman bunga kenanga. Kau pasti seorang pendatang baru berkepandaian luar biasa dalam dunia persilatan. Kau sudah menjawab sendiri pertanyaanmu. Aku tidak punya waktu lama. Sekarang lekas katakan, siapa dirimu? Namaku Wiro Sableng. Aku orang tersesat dari Gunung Gede. Sableng sama dengan gendeng. Gendeng sama dengan sinting. Sinting sama dengan gila. Jadi, pemuda macam begitulah kau rupanya. Kira-kira begitulah, jawab Wiro, lalu tertawa gelak-gelak. Dalam hatinya, Dewi Bunga Mayat membatin. Manusia aneh yang satu ini mungkin konyol, mungkin juga memang sinting. Lalu, sang Dewi mendongak ke langit malam yang gelap. Seolah-olah membaca sesuatu di atas sana, mulutnya terdengar berkata, namamu Wiro Sableng, kau datang dari Gunung Gede. Gurumu seorang nenek sakti mandraguna bernama Sinto Gendeng. Sahabatmu setumpuk, tapi orang yang tak suka padamu bertumpuk-tumpuk. Apakah kau? Wiro memotong. Aku belum selesai membaca riwayatmu. Jangan bertanya dulu, membentak Dara itu. Lalu, dia menengadah ke atas kembali.